Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 16.1.2 yang udah gue install di 11 Pro gue guys ya. Jadi ini adalah 11 Pro gue yang udah gue pakai di iOS 16.1.2. Nah, jadi sebelum kita review tentang apa aja yang gue alami di iOS terbaru ini, kita cek dulu tentang file dari iOS 16.1.2 ini teman-teman. Jadi ini udah gua screenshot. Kalau untuk 16.1.2 ini di device gua itu besaran filenya tuh 228 mega teman-teman ya. Jadi kalau misalkan besarnya itu beda-beda, besar filenya tuh di device kalian itu adalah hal yang normal dan wajar guys ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian filenya lebih gede atau filenya lebih rendah dari gua guys ya, untuk size-nya. Nah, jadi di sini ditulis this update provides important security updates. Jadi security update teman-teman. Jadi kalau iPhone atau device kalian ini sering kalian pakai untuk transaksi online, belanja online, buka banking, jadi gua sarankan untuk tetap update iOS terbaru guys ya, karena ini penting untuk security updates. Terus di sini ada ditulis improve compatibility with wireless carriers. Jadi gue belum bisa kasih lihat ke kalian apa aja sih perbedaannya di update terbaru ini untuk improve compatibility untuk sinyal operator teman-teman. Jadi gue belum bisa kasih ke kalian lihat karena sinyal gue di sini lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Terus yang kedua adalah crash detection optimization on iPhone 14 dan 14 Pro models. Jadi di iOS sebelumnya 16.1.1 itu untuk varian iPhone 14 itu kalau kalian naik roller coaster katanya ada bugs, itu kalian dibaca sebagai crash detection teman-teman. Jadi pas kalian naik roller coaster crash detectionnya muncul. Nah jadi itu udah diperbaiki sama Apple. Jadi kalau kalian naik roller coaster itu crash detectionnya nggak mendeteksi kalian mau kecelakaan teman-temannya. Tapi gue nggak bisa kasih lihat ke kalian karena gue belum punya device iPhone 14 punya teman-temannya. Jadi di sini gue akan ngebahas tentang apa saja hal yang terjadi di iOS terbaru ini teman-teman. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 adalah iPhone storage teman-teman. Jadi iPhone storage gue itu kalau kita masuk ke settings, general, kemudian ke iPhone storage, itu untuk ngebaca cepet banget teman-teman. Jadi nggak ada beda dengan iOS 16.1.1. Jadi kecepatan membaca file-file besar filenya di sini itu lancar jaya teman-teman. Apalagi kalau kita langsung scroll ke bagian bawah, sistem datanya ini 5,47 GB guys ya. Kalau di 16.1.1 ini 4,4 GB teman-teman. Tapi kalau di iOS 16.1.2 ini ada di 5,47 GB. Kalau iOS-nya sama aja 7,9 GB atau 8,1 GB gue lupa. Tapi nggak ada beda jauh teman-teman ya. Jadi untuk iOS 16.1.1 dan 16.1.2 untuk iPhone storage-nya itu bukanya lancar. Untuk ngebaca file besar-besar filenya itu nggak ada masalah dan ngibrit banget guys ya. Jadi it's okay, sama aja dengan iOS sebelumnya. Oke guys, yang kedua kita masuk dari sisi performa. Jujur teman-teman ya, kalau untuk performa gue nggak ngerasa ada perbedaan sama sekali dengan iOS sebelumnya. Gue tetap ngerasa performanya masih oke banget, lancar aja ya, tetap smooth aja, nggak ada penurunan. Tapi gue juga nggak ngerasa ada peningkatan yang gimana-gimana teman-teman. Jadi sama aja guys. Gue ajakin kalian buat main Instagram tuh lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi nggak ada permasalahan sama sekali atau peningkatan yang signifikan. Kalau gue ajakin buat nonton YouTube sebenarnya juga sama-sama aja guys, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Kalau untuk nonton YouTube masih lancar, terus nggak ada yang namanya nge-lag, terus nggak ada masalah sama sekali sih yang gue rasakan teman-teman di iOS 16.1.2 ini. Jadi menurut gue secara pribadi untuk iOS terbaru ini teman-teman itu nggak ada masalah sama sekali di performa. Yang bisa gue bilang adalah sama aja dengan di iOS 16.1.1 sebelumnya guys. Nomor 3 kita masuk ke suhu panas, dan di sini adalah hal yang menurut gue ada perbaikan teman-teman. Jadi gue ngerasa suhu panas di device 11 Pro gue ini teman-teman, baik gue main game, baik gue streaming maupun nonton, main IG, itu suhu panasnya itu sangat minim teman-teman. Jadi gue ngerasa nyaman banget nih dengan iOS 16.1.2 terbaru karena suhu panasnya ini bener-bener ramah di tangan gue nih guys. Apalagi gue sekarang itu lagi jarang banget nih pakai soft case atau casing teman-teman. Jadi gue suka pakai iPhone gue telanjang aja kayak gini guys ya. Tapi gue ngerasa suhunya tuh bener-bener minim banget teman-teman. Ada, tapi ya menurut gue agak lebih baik daripada iOS 16.1 sebelumnya. Pun pas gue ajakin main game itu suhu panasnya ada, cuman ya tetap lebih baik dari iOS 16.1.1 sebelumnya. Jadi itu yang bisa gue simpulkan kalau suhu panas di iOS 16.1.2 ini lebih baik daripada di iOS sebelumnya guys ya. Oke banget menurut gue.
Oke guys, selanjutnya kita masuk ke bagian baterai. Jadi pas gua sebelum update iOS itu baterai health gua di angka 82%. Jadi setelah gua update, baterai health gue tuh masih di angka 82%, jadi tidak ada pengurangan persentase baterai teman-teman ya. Nah, yang gue rasakan untuk dari sisi baterainya di iOS 16.1.2 ini ada beberapa hal nih guys. Kalau untuk di standby modenya itu gue ngerasa sama aja dengan iOS sebelumnya teman-teman ya, termasuk agak boros juga penurunan di standby modenya teman-teman ya. Nah, tapi di sini yang gue rasakan adalah teman-teman, kalau di iOS terbaru ini, di iOS 16.1.2 ini, kalau main game itu dia lebih boros guys. Itu yang gue rasakan. Jadi kalian menggunakan aplikasi apapun selain gaming itu gue ngerasa lebih hemat dibandingkan kalau kalian main game teman-teman. Jadi kalau gue hanya sekedar main Clash of Clans atau Football Manager itu boros banget baterainya teman-teman. 1 menit itu bisa 1% yang gue rasakan teman-teman ya. Tapi kalau gue cuma buka IG, gue scrolling IG, gue nonton YouTube streaming, itu lebih hemat daripada gue main game teman-teman. Ini yang membedakan iOS 16.1.2 dengan iOS 16.1.1. Kalau di 16.1.1 tuh ada beberapa aplikasi yang memang random teman-temannya, ada yang boros dan ada yang nggak boros kalau dipakai. Tapi kalau misalkan di 16.1.2 ini kalau buat main game itu gue ngerasa lebih boros, tapi di luar game itu lebih hemat guys ya. Jadi itu yang bisa gue share ke kalian dari sisi baterainya teman-teman ya. Oke guys, jadi itu aja beberapa hal yang bisa gue share ke kalian dari pengalaman pribadi gue yang gue ngerasa memang ada perbedaan teman-temannya, dan juga ada beberapa aspek yang gue ngerasa nggak ada perbedaan sama sekali teman-temannya. Jadi kalau kalian buka di device kalian yang udah kalian install 16.1.2, kalian touch di iOS versionnya, di sini memang tertulis this update includes improvements and bug fix for your iPhone. Jadi mungkin di iOS sebelumnya yang banyak bugs, mungkin gue rasa memang dengan update iOS terbaru ini memberikan solusi teman-temannya bagi yang ada update yang ada bugs di iOS sebelumnya. Tapi kalau di iOS terbaru ini sendiri teman-teman, gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali sih. Kamera lancar aja, nggak ada masalah sama sekali nih teman-temannya, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi untuk bugs-bugs yang gue rasakan di iOS terbaru ini belum ada sama sekali nih teman-teman. Jadi gue masih ngerasa kayak oke-oke aja, dan yang paling gue suka itu adalah suhu panasnya yang minim teman-teman. Jadi itu aja sih yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Jadi kalau kalian nanya ke gue, bang ini update atau enggak bang, jadi berdasarkan apa yang ditulis sama Apple tadi teman-temannya di iOS. Kalau misalkan ini tuh ada security update. Nah kalau misalkan iPhone kalian itu adalah iPhone utama, banyak menggunakan aplikasi banking yang mewajibkan keamanan tingkat tinggi, gue ngerasa memang wajib diupdate. Tapi kalau misalkan di iOS sebelumnya iPhone kalian itu nggak ada masalah, nggak ada problem atau bug sama sekali, ya gue ngerasa ya kalian tetap stay aja di iOS sebelumnya teman-teman ya. Nah kalau misalkan gue secara pribadi sih ngerasa suka-suka aja di iOS 16.1.2 karena suhu panasnya tadi yang menurut gue ramah banget di tangan gua nih guys ya. Kalau untuk WiFi juga lancar-lancar aja teman-teman, nggak ada masalah dengan di iOS terbaru ini, lancar-lancar aja. Dinyalain juga dia langsung nyala lagi, toh langsung muncul lagi guys. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan yang paling gue rasakan hanya suhu panas tadi teman-teman ya. Nah itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian teman-teman ya. Kalau misalkan ada bugs yang kalian rasakan, boleh komen di kolom komentar, karena di sini kita saling sharing dan berbagi informasi teman-teman ya. Sekian review gue tentang iOS 16.1.2, semoga kalian suka dan mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.